Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pengurus Masjid Jami yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah turunnya hujan, dan Allah masih memberikan kesempatan untuk dimudahkan kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam untuk qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kitab Warattilil Qur'ana tartila, wasayah wa tambihat fi tilawati wal hifdzi wal muraja'ah, wasiat dan pengingat di dalam membaca, menghafal dan mengulang bacaan Al-Qur'an, karya Dr. Anas Karzun. Dimulai dari mabahas as-salis, adab tilawatul Qur'anil Karim wa istima'ihi. Jadi ada adab. Al-Imam Suyuti, beliau yang hafal 200.000 hadis, membuat kitab yang terkenal Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, di salah satunya membahas adab tilawatil Quran, adab membaca Al-Quran dan mendengarnya. Jadi bukan hanya berlaku untuk orang yang membaca Al-Quran saja, tetapi adab ini juga berlaku bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Idza aradta akhal muslim, wahai saudaraku, ketika kita menginginkan untuk menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mimman yatluhu haqqa tilawatih, dan ingin sebenar-benar haqqa tilawatih, sebenar-benar bacaan, maka hendaklah kita menjaga fahris ala adabi tilawah allati waradat fil kitab wal sunnah. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan, betul-betul menjadikan ini suatu yang utama, yaitu menjaga adab tilawah, adab membaca, baik yang berlaku di dalam Alkitab ataupun di sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia adabun 'amatun tashmulu qari al-Quran. Adab ini berlaku umum, mencakup semua orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran. Jadi ini tidak hanya yang membaca Al-Quran saja, termasuk yang mendengarkan, pengajar Al-Quran, muallim, ya, pengajar, guru, ustadz, muallim, wa muta'allim, dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran hendaknya memperhatikan adab-adab yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama, at-tadabbur wal khusyu'. At-tadabbur wal khusyu'. Ya, adab yang pertama dengan penuh tadabbur, memahami, memperhatikan makna yang dia baca. Wal khusyu' ya adalah menghadirkan kekhusyuan di dalam hati, sehingga ketika kita membaca per hurufnya, per kata, bahkan ayat sampai satu surat, ya, maka menghadirkan kita kekhusyuan, menghadirkan kita makna yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, sehingga ketika kita membaca, Allah berikan ketenangan kepada kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan kebahagiaan yang tidak diberikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran karena memperhatikan adab ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitabun, kitab yang kami turunkan kepadanya. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh keberkahan, diberkahi. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah
memberikan keberkahan hidup, keberkahan dunia, keberkahan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun liyadabbaru ayatihi. Maka hendaklah mereka ketika membaca Al-Qur'an memperhatikan, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzakkara ulul albab. Dan yang bisa mengambil itu semua, mengambil petunjuk, mengambil nasihat adalah orang-orang yang diberikan ulul albab, orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Shad ayat 29. Wa qala al-haqq subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak tadabbur Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci. Jadi ketika Allah berikan pertanyaan ini kepada kita, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ya, atau Allah telah mengunci hatinya? Jadi kalau kita belum bisa tadabbur Al-Quran, berarti ada yang belum beres dalam hati kita. Maka senantiasa kita membaca Al-Quran untuk terus tadabbur. Bagaimana bisa tadabbur? Dengan kita mengetahui makna dan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat ulama. Famin haqqil Qur'an 'alaika ayyuhal muslim an taqra'ahu bi khudu'i wa sakinah. Dan di antara hak Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an memiliki hak Bapak Ibu, adalah kita membaca dengan khudu', dengan merendahkan diri, manuharab wa sakinah, dan dengan ketenangan. Ini di antara hak Al-Qur'an. Wa an taftaha qalbaka litadabburi ma'anihi, dan hendaklah kita membuka hati kita untuk memahami makna-makna yang kita baca tadi. Wa hadza huwal maqsud al-matlub min tilawatil Qur'anil Karim. Inilah sesungguhnya yang diinginkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi dengan khudu', ya, dengan sakinah, ya, dengan tenang, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu yang menurut sebagian orang sulit, Allah mudahkan. Wa bihi tansyarahas sudur wa tastanirul qulub. Dan juga dengan itu Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan sinari hati kita. Masya Allah, Al-Quran menghidupkan hati-hati yang mati, Al-Quran menyinari hati-hati yang gelap. Kama yustahabul buka wal khusyu' inda tilawah, sebagaimana disunnahkan, dianjurkan menangis, wal khusyu' dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menangis, maka wattabaki, kata ulama, berpura-puralah menangis. Wa hadza huwa sya'nus salihin. Inilah yang dilakukan atau yang menjadi amalan orang-orang salih terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ada sebagian kita yang tersentuh sehingga menangis dia. Ada yang terbuka, disinari hatinya sehingga dia mudah menangis ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Qala al-Imam Suyuti, Al-Imam Suyuti berkata, yustahabu al-buka' inda qira'atil Qur'an, dianjurkan, disunnahkan menangis ketika membaca Al-Quran. Wattabaki liman la yaqdiru alaih, dan hendaklah pura-pura menangis ketika dia tidak mampu menangis. Wal huzni wal khusyu', dan merasa sedih, wal khusyu' dan khusyuk. Qala ta'ala wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka menyungkurkan dan mereka menangis ketika membaca Al-Quran dan bertambah kekhusyuannya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, Iqra, bacalah alayya Al-Quran. Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Faqultu ya Rasulullah,
Maka aku bertanya, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Bagaimana aku akan membacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Qala inni uhibbu an asma'u min ghairi. Sesungguhnya aku suka mendengarkan bacaan dari selainku. Jadi Rasulullah suka dengan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Faqaratu alaihi suratan nisa. Maka aku membaca surah An-Nisa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai aku jumpa atau aku membaca ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Maka Rasulullah memberikan isyarat, cukup wahai Abdullah, cukup sampai di sini. Faltafattu ilaih. Kemudian aku menoleh Nabi, fa idza ainahu tadrifan. Maka aku melihat air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir ketika sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Inilah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud, beliau menangis. Menangis ini adalah dalil bahwa anjuran menangis ini dibolehkan, bahkan dianjurkan berdasarkan hadis tadi. Walaqad bayyana Rabbuna subhanahu sya'nal Qur'anil Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana keagungan Al-Quran. Faqala azza wa jal, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka kamu akan melihat gunung itu khashi'an, khusyuk, tunduk dia, patuh dia, mutasaddian min khasyatillah, dan akan hancur karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung pun yang keras bisa tunduk, bisa patuh, bahkan akan hancur ketika Al-Quran itu turun kepadanya karena takutnya, dahsyatnya takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasyr ayat 21. Wa wasafa ta'thiral mu'minina as-salihin wa khushu'ihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyifati bagaimana orang-orang beriman yang salih dan dia khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala gemetar hatinya. Ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Al-Quranul Karim dan anjuran untuk khusyuk dan menangis ketika membaca Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh ulama salih, ulama-ulama yang telah mendahului kita, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Tuma'ninatun nufus waqsyi'ralil julud wa wajlil qulub wa dam'il uyun, yaitu ketenangan jiwa, kemudian ketenangan hati dan air mata yang terus mengalir. Wa alaika ayyuhal muslim, dan hendaklah wahai kaum muslimin kita merasa apa yang dirasakan oleh para ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, salaitu ma'an nabi, aku pernah salat bersama Nabi, zata lailatin, di satu malam, faftatahal Baqarah, kemudian Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha, aku mengira Rasulullah nanti akan rukuk ketika sampai 100 ayat.
Faqultu yusalli biha fi raka'atin famadha. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan 100 ayat. Faqultu yarka'u biha thumma taftahan nisa faqara'aha. Rasulullah selesai membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan surah An-Nisa, kemudian dilanjutkan surah Ali Imran. Faqara'a yaqra'u mustarsilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Inilah tadabbur. Ketika Rasulullah jumpa atau melewati ayat yang berisi tentang tasbih, maka beliau membaca subhanallah. Wa idza marra bisu'al, dan apabila beliau melewati ayat-ayat menjelaskan tentang pertanyaan, sa'ala, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bita'awudz, dan apabila beliau melewati ayat-ayat yang berisi tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menurut penjelasan para ulama, Rasulullah membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran. Kenapa tidak urut? Padahal di dalam Al-Quran kita jumpai setelah Al-Baqarah Ali Imran, juga berikutnya An-Nisa. Ini menurut ulama bahwa ketika Rasulullah membaca ayat-ayat atau surat-surat tersebut, sesungguhnya Al-Quran belum dibukukan sesuai dengan urutan qabla surati Al-Imran. Faqad dzakara al-ulama fi dzalika aqwalan minha anna hadza kana qabla at-tartib alladhi istaqara alaihi al-mushaf. Ya. Jadi ini sebagai dalil belum menjadi urutan, belum urutan tartib. Ya, sehingga beliau membaca setelah Al-Baqarah An-Nisa kemudian Ali Imran. Masih panjang Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan. Ini adab yang pertama, at-tadabbur wal khusyu', yaitu penuh dengan tadabbur wal khusyu'. Tambah satu lagi, at-tahsinus sauti bil Quran, yaitu dengan memberikan keindahan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi ini juga bagian dari adab. Ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang indah, sehingga menghadirkan pengaruh ya di dalam jiwa kita, menambah kekhusyuan dan tadabbur, maka ini kemudian menjadi adab di dalam membaca Al-Quran. Hadis dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah yaqul ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin husnul saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Ya. Hadis ini anjuran ya untuk membacakan Al-Qur'an itu dengan bacaan yang indah ya, dengan bacaan yang indah. Termasuk juga ketika membacanya bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya. Perindahlah bacaan Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Wa an Abi Lubabah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, maka bukan termasuk umatku. Hadis rawahu Abu Dawud wa Ahmad fil musnadihi. Hadis ini menjadi pelajaran dan manfaat bagi kita tentang pentingnya menjadikan bacaan kita itu dengan suara yang indah, karena sesungguhnya itu akan menjadikan kita khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran. Begitu juga dijelaskan oleh para ulama. Ada Yahya bin Wasab, beliau wafat tahun 103 Hijriah ya. Beliau adalah seorang yang min ahsanin nasi qira'atan, termasuk yang paling baik dalam membacanya ya. Tetapi jangan sampai kemudian ingin bacaan yang indah sehingga tertabrak tajwidnya. Tetap kita sesuai dengan tajwid. Insyaallah kalau bacaan kita dengan tajwid, maka akan indah dengan sendirinya.
Maka di sini anak-anak kita melatih bacaan Imam Sudais, bacaan Imam Mishari Rashid dan Muhammad Ayyub ya, dan banyak imam-imam yang lain. Ini tujuannya adalah untuk menjadikan bacaan itu indah dan itu bagian dari adab, sehingga yang mendengarkan pun senang, bertambah kekhusyuannya, bertambah keimanannya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa adab yang berikutnya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.